Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar hari ini. Bu Dini berharap anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap mengurangi aktivitas di luar rumah agar kita terhindar dari virus corona 19 ini. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum Bu Dini memberikan materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya yang Bu Dini cintai dan Bu Dini sayangi, materi hari ini adalah tema 1, subtema 3, PB-nya PB2. Kemarin Bu Dini memberikan tugas kepada kalian untuk mengirimkan video perkalian. Semoga ya video perkaliannya sukses semua ya, dan kalian kita bisa melanjutkan pelajaran dan anak-anak bisa mengikuti pelajaran perkalian ini dengan lancar dan tidak ada hambatan. Anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran hari ini akan membahas yaitu anak-anakku semuanya, tema hari ini tema 1 subtema 3 PB2 yaitu perkembangbiakan hewan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak dapat mengenal dan mengidentifikasikan cara perkembangan biakan hewan dan dapat menyelesaikan cara perkalian secara sederhana. Kita mulai ke materi yaitu macam-macam perkembangbiakan. Minggu yang lalu atau materi yang terdahulu bahwa telah Bu Dini jelaskan macam-macam perkembangbiakan ya. Perkembangbiakan hewan itu ada secara bertelur, beranak, dan bertelur dan beranak. Bertelur yaitu ovipar, beranak adalah vivipar. Berkembangbiak secara bertelur dan beranak itu adalah ovovivipar. Nah, sekarang ovipar itu berkembangbiak dengan cara bertelur. Ya, contohnya seperti ini, kura-kura, burung, ikan, ayam ya. Ini adalah cara perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Sekarang vivipar, cara perkembangbiakan vivipar atau beranak itu contohnya kucing, sapi, lumba-lumba. Nah, perkembangbiakan secara ovovivipar, bertelur dan beranak itu adalah bangsa reptil, ular, kadal, dan platypus ya. Sekarang gimana cara kita membedakan ciri-ciri yang ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi kalau kalian lihat ke lapangan nanti, misalnya ya, ini kira-kira apa ya, ovipar, vivipar, apa ovovivipar ya, beranak, bertelur, atau beranak dan bertelur. Cukup kita mengetahui ciri-cirinya saja. Nah, ini ciri-ciri perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Nah, ciri yang paling umum ya, ini adalah cirinya juga. Ibu bacakan. Ovum dihasilkan oleh hewan betina. Ovum dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Jadi ini perkembangbiakan yang akan kalian bahas di kelas lebih tinggi lagi. Tapi kalau untuk yang lebih umumnya di kelas sekarang kita akan bahas yang ini saja ya anak-anak ya. Hewan yang secara bertelur, ciri-cirinya yang pertama, janinnya tumbuh di dalam cangkang telur. Nah, kayak ayam. Jadi di cangkang telur ayam itu ada janin. Jadi kalau itu dierami, telur itu dierami akan menjadi pecah, akan menjadi namanya janin atau jadi namanya telur kecil ya, telur kecil. Hewan ayam kecil ya, ayam yang akan menetas, telur yang akan menetas menjadi anak ayam. Jadi di dalam telur itu sudah ada janin. Jadi janinnya itu tumbuh di cangkangnya ya. Nah, hewan tersebut tidak berdaun telinga. Nah, jadi dia tidak punya daun telinga. Jadi kalau kalian lihat, kalian boleh amati sekarang, ayam itu tidak memiliki daun telinga. Ya. Nah, tidak memiliki kelenjar susu. Maksudnya tidak ada untuk mengeluarkan susu, tidak ada untuk menyusui anak-anaknya. Yang ketiga, tidak menyusui anak karena tidak menghasilkan susu. Jadi dia tidak berdaun telinga. Jadi dianya ovipar itu adalah hewan yang paling umum itu adalah yang tidak berdaun telinga. Jadi kalau hewan yang tidak berdaun telinga
walaupun dianya berkaki 4 ya, dia adalah ovipar. Ingat ya, dia tidak memiliki daun telinga. Itu ciri umumnya, ciri umum yang secara kasat mata yang bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, sekarang kita ke ciri-ciri perkembangbiakan secara vivipar, beranak atau melahirkan. Nah, anaknya ini ada dalam rahim. Jadi dalam perut, ya, dalam perut. Kambing, kucing. Nah, janin ditumbuh dalam rahim, cadangan makanan rahim. Langsung dari induknya. Nah, jadi janin itu ada di dalam rahim. Jadi janin itu makan melalui ibunya. Kayak kita manusia. Jadi kalian itu ada di dalam janin atau di dalam rahim mama kalian masing-masing. Kalian makan dari mana bisa besar? Dari ibu. Dari ibu. Apa yang ibu makan itu yang kalian makan melalui namanya plasenta atau tali pusar. Nah, ciri yang paling enak kita lihat ya, yang tadi kan ovipar tidak memiliki daun telinga. Kalau vivipar memiliki daun telinga. Nah, dia punya daun telinga. Nah, jadi kalau hewan yang ada daun telinga ya, dianya berarti adalah vivipar, melahirkan. Dia memiliki bulu atau rambut. Nah, memiliki bulu atau rambut. Jadi dia ada daun telinga, ada bulu atau rambut. Sekarang ayam ada bulu, Bu? Iya, sekarang bulu ada. Tapi ada nggak daun telinga? Nggak ada kan daun telinga ya. Jadi ada daun telinga, ada bulu, ada rambut, memiliki kelenjar susu. Jadi perbedaan yang paling mudah kita lihat ya anak-anak semuanya antara hewan ovipar dan vivipar itu adalah pada daun telinganya. Ya, ovipar tidak memiliki daun telinga. Dia memiliki bulu, Bu. Ada bulu, milik bulu dak? Ada ya, bulu. Ayam ada bulu. Ya ada, angsa ada bulu. Ya, ada ya. Nah, vivipar juga hewan yang berbulu, tetapi dia memiliki daun telinga. Ovipar tadi tidak memiliki daun telinga. Jadi yang sebagai kasat mata kita aja yang bisa kita lihat secara langsung, ya kan, adalah bahwa ovipar tidak memiliki daun telinga, vivipar memiliki daun telinga. Nah, itu adalah ciri perkembangbiakan secara beranak atau melahirkan. Jadi kalau nanti ada soal perbedaannya di mana antara hewan ovipar dan vivipar, kalian sudah bisa menerka bahwa kalau janinnya ada di dalam cangkang telurnya. Jadi janinnya itu ada di dalam cangkang telur. Kalau vivipar janinnya ada di dalam rahim ibunya. Nah, janinnya itu ada di dalam rahim ibunya. Sudah itu ovipar tidak memiliki daun telinga, vivipar memiliki daun telinga. Contoh yang ciri-ciri yang paling jelas lagi yang nomor 3, ovipar tidak memiliki kelenjar susu. Dia tidak memiliki kelenjar susu. Kalau vivipar memiliki kelenjar susu. Jadi 3 perbedaan inilah yang membuat signifikan antara hewan ovipar dan vivipar. Oke, sekarang kita ciri-ciri perkembangbiakan secara bertelur dan beranak. Nah, bertelur dan beranak namanya itu adalah ovovivipar. Lihat ya, ini dulu. Ya, O itu adalah telur. Jadi O di sini ya nak ya. Nah, O di sini adalah telur. Telur, V adalah beranak. Jadi beranak dan bertelur. Nah, beranak dan bertelur ini adalah bangsanya bangsa reptil. Ya, bangsanya bangsa reptil. Seperti kadal dan ular, kelelawar dan beberapa jenis ikan seperti ikan fari, ikan hiu atau ikan paus. Nah, jadi meski jenis ikan itu ada yang bertelur, tetapi kita tidak pernah melihat telurnya di sarang. Paham anak-anak semuanya? Ini ovovivipar ini bangsanya bangsa reptil. Jadi ingat ya, bangsanya bangsa reptil. Nah, sekarang perbedaan bertelur dan melahirkan. Nah, tadi sudah begini jelaskan secara signifikan ya. Nah, jadi bertelur dan beranak ini anak-anakku semuanya. Jadi kita bisa memahami dengan materi ini bahwa bisa membedakan juga, mengidentifikasikan juga hewan apa saja yang vivipar, hewan apa saja yang ovovivipar, dan hewan apa saja yang ovipar. Jadi hewan
ovipar itu bertelur, hewan vivipar itu adalah beranak, ovovivipar itu adalah bertelur dan beranak. Ya, nah itu adalah ciri perkembangbiakan secara generatif. Ciri perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin, ya. Nah itu jadi ini materi kita anak-anakku semuanya. Jadi Bu Dini berharap kalian bisa mengerti cara perkembangbiakan hewan, ya, secara ovipar, vivipar dan ovovivipar. Nah materi apabila nanti kalian sudah bisa memahami, berarti kalian sudah bisa paham ovipar itu hewan yang bagaimana, vivipar itu hewan yang bagaimana, dan ovovivipar itu adalah hewan jenisnya apa. Ya, ingat ya ciri-ciri yang tadi ya. Ada 3 ciri signifikan yang membedakan antara ovipar dan vivipar. Ibu ulangi, ovipar itu yang pertama janinnya ada di dalam cangkang telurnya. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu. Yang vivipar, janinnya ada di dalam rahim induknya. Jadi janinnya itu ada di dalam rahim induknya. Memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu. Sedangkan ovovivipar itu adalah hewan bangsa reptil. Jadi hewan bangsa reptil yang merayap kayak ular, kadal, ya. Nah, jadi itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang kita lanjut anak-anak semuanya, buka bukunya baru halaman 109. Nah, di halaman 109 ini ada halaman 111, ya. Nanti kalian baca, bacaan ini anak-anakku semuanya baca. Nanti kalian isi halaman 111 ini dengan bacaan yang di atas. Nah, ini Bu Dini minta kalian carikan 5 hewan saja, dan tentukan cara perkembangbiakannya. Ini kan nama hewan, berkembangbiak dengan cara. Jadi nanti ini nama hewan, ini adalah cara berkembangbiaknya. Jadi nggak usah dicari kesamaannya buat kalian susah cari. Jadi kalian cari 5 hewan, ya, yang sudah itu tentukan cara berkembangbiaknya. Jadi kalau bisa agak beragam, ada yang ovipar, ada yang vivipar, dan ada ovovivipar dari materi yang Bu Dini berikan tadi, ya. Jadi tuliskan 5 hewan, nama hewan, nanti tentukan cara perkembangbiakannya, ya. Jadi ini tidak usah dibuat, tapi cara berkembangbiaknya aja. Nah, ini kalian isi di buku kelas, nanti dikirim di kelas classroom untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita ke materi matematika, ya, ke materi matematika yaitu perkalian. Nah, perkalian ini anak-anakku semuanya, kemarin kalian sudah Bu Dini kasih tugas cara perkalian dari 2 sampai dengan 9. Nah, Bu Dini akan memberikan perkalian sederhana, ya, perkalian secara sederhana, masih perkalian 1 angka dengan 1 angka, tapi menggunakan konsep yang kalian mudah pahami. Kayaknya seperti ini contoh, ya. Seperti yang ada di halaman, sebenarnya itu ada di PB1 sebenarnya itu, ya nak, ya, di PB1. Nah, jadi contohnya misalnya di sini 2 dikali 4, ya, bukan 2-nya 4 kali, salah, bukan 2-nya 4 kali, tapi 4-nya 2 kali. Jadi gini, kotaknya ada 2, kotaknya ada 2, setiap kotak isinya 4. Jadi kotaknya ada 2, ya, kotaknya ada 2. Ini ya ada 2 ya. Ini kotaknya ada 2, isi di dalamnya 4. Nah, ya.
Jadi bukan duanya yang 4 kali, tapi 4-nya yang 2 kali. Jadi kotaknya ada 2, isinya ada 4. Misalnya kita mau buat berapa ini? Misalnya buat bulat-bulat aja, berarti bulatnya di sini setiap kotak itu isinya 4. Nah, ini konsep dulu. Kita harus tahu konsep sederhananya dulu, ya. Jadi 2 kali 4, baru kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 8. Ya, contoh lagi. Contoh lagi, memang mudah sih, tapi kalau terbalik Bu Dini anggap salah, ya. Ini konsep yang awal dasarnya dulu. 3 dikali 5. Nah, 3 dikali 5 ini kotaknya ada berapa? Kotaknya 3. Kita buat kotaknya 3. Kotaknya 3. Nah, isinya berapa? Isinya 5. Jadi setiap kotak itu isinya 5. Kita buat segitiga aja deh. Madai gambarnya ini terus. Nah, jadi kotaknya ada 3, isinya ada 5. Dalam setiap kotak tadi isinya ada 5. Sekarang ini 5 tambah 5 10, tambah 10 tambah 5 tadi 15. Jadi 3 kali 5 adalah 15. Jadi ini konsep dasarnya dulu. Jadi bukan 2 dikali 4 itu 2-nya 4 kali, salah, ya. Bukan 2-nya 4 kali, tetapi 4-nya ada 2. Jadi kotaknya itu ada 2, setiap kotak isinya 4. Paham? Paham ya maksud Ibu ya? Paham. Karena perkalian ini adalah penjumlahan berulang. Jadi perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Ingat ya, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Berarti kalau pembagian adalah pengurangan yang berulang sampai akhirnya 0. Ya, pengurangan yang berulang sampai akhirnya 0. Ya, paham? Nah, nanti soalnya tidak ada di buku temanya, tetapi soalnya dari Bu Dini. Cara menjawabnya sesuai dengan contoh yang Bu Dini berikan. Jadi pakai konsep dasarnya dulu. Ini soal latihannya. Nanti baru kita lanjutkan untuk materi besoknya adalah perkalian yang susun ke bawah, ya. Nomor 1, 5 dikali 3. Pakai gambar ya. Jawabannya, jadi pakai caranya Bu Dini, dibuat gambar. Jadi berapa kotaknya, setiap kotak isinya berapa. Ya, paham? Nah, sekarang 2 dikali 8. 3. 4 dikali 6. Nomor 4 soal aja, nggak banyak-banyak. 7 dikali 5. Nah, 4 soal. Tapi ini gunakan seperti jalan yang Bu Dini berikan yang contohnya, seperti contoh ini, ya. Seperti contoh. Jalannya seperti contoh. Nah, contoh yang di atas, ya. Jadi tidak ada yang langsung jawab, tidak. Walaupun perkaliannya hafal, tapi tidak ada yang langsung jawab. Ya, ini soal latihannya hanya 4 soal. Jadi pakai konsep yang kayak ini, yang di atas, konsepnya yang di atas. Ingat tadi, yang awal ini adalah jumlah kotak, yang ini adalah isi dari setiap kotak. Paham ya? Paham. Nah, ini jadi soal latihannya. Latihannya nanti kalian kirim di Classroom. Jadi latihan yang dikirim di Classroom tadi adalah halaman berapa tadi? 113, 5 nama hewan dan cara berkembang biaknya, sama matematika 4 soal.
halaman 111 tadi tetap dikerjakan, tetapi tidak usah dikirim di classroom. Ibu akhiri materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.